Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa badwala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid ini. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tadi saya melihat dan sedikit berkeliling, ada semangat yang cukup tinggi hari ini untuk mengaji. Juga barangkali memanfaatkan waktu libur yang cukup panjang di pekan ini, dan ini tanda-tanda kebaikan. Nabi SAW pernah menyampaikan dan dikutip keterangan ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabul Ilmi, kitab keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disampaikan bahwa bima makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan dan dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal pertama yang Allah berikan pada orang itu bukan kemuliaan dunia, bukan kemegahan dan kemewahan dunia, tapi ia akan dibimbing oleh Allah, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau datang ke majlis ilmu dan memahami tuntunan agamanya. Jadi Masya Allah, ketika saya saksikan teman-teman mulai semangat untuk belajar dan menuntut ilmu, saya bermohon pada Allah, boleh jadi ini satu di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi kita semua. Mudah-mudahan siapapun yang bergabung pada hari ini untuk belajar dengan kita semua dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya ingin berikan nasihat. Nasihat ini saya sampaikan di awal jumpa agar kita lebih bisa fokus untuk bisa menyimak dan menanamkan dalam kebeningan jiwa masing-masing bahwa ada rumus dalam Al-Quran. Jika Anda ingin mudah dan cepat untuk bisa meraih surga, ya, nanti itu yang saya sampaikan sekarang. Baik. Maka rumusnya adalah coba tunggangi salah satu amalan di antara sekian amal yang ditawarkan oleh Al-Quran yang itu bisa menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu surga. Misal, ada bocoran dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa surga itu memiliki pintu-pintu yang utama. Ada pintu tahajud, babut tahajud. Ada pintu sedekah, babus sedekah. Ada pintu puasa, babur rayyan. Ada pintunya pintu jihad, babul jihad. Nah, jika Anda ingin fokus kepada satu di antara pintu-pintu ini untuk mendapatkan surga Anda, maka tunggangi amalannya. Misal, di antara para sahabat itu ada orang yang ingin masuk ke surga lewat pintu jihad. Maka itu keluarganya menyiapkan keluarga mujahid. Jadi semua bekal dari kecilnya sampai remajanya sampai dewasanya itu yang diajarkan kemuliaan-kemuliaan jihad, kemudian juga wasilah-wasilah jihad, perangkat-perangkat jihad dan objek-objek jihad. Di mana saja bisa berjihad. Apakah di majlis ilmu, apakah di medan peperangan kalau ada wasilahnya, lalu disiapkan kemudian mereka semua. Kalau dia akan berjihad di majlis ilmu, maka disiapkan pendidikan dari kecil sampai dewasa. Ya, dari mulai kemudian dalam kandungannya, saat dilahirkannya, kapan menghafal Al-Qurannya, kapan memahami tafsirnya, kapan belajar hadisnya, kapan belajar fiqihnya, disiapkan betul sehingga betul-betul wafat dalam keadaan alim, meraih gelar syuhada. Ada di antara mereka tidak mampu masuk dalam bab itu. Mereka melihat saya punya peluang di tahajud. Saya punya peluang di tahajud. Maka Anda akan lihat dalam babus sirah, banyak di antara para sahabat mengejar keutamaan salat malam. Ya, mereka siangnya beraktivitas, kemudian mengambil waktu terbatas untuk istirahat, malamnya mereka penuhi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit di antara mereka
ada yang bahkan menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Dia buru pintunya. Alhamdulillah. Ada di antara mereka yang memburu lewat pintu yang lain. Saya pengen masuk lewat babul ar-rayyan, bab puasa. Pintu orang-orang puasa. Yang ketika saat dihisab nanti, itu pintu itu akan memanggil langsung. Dikatakan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, pintu itu akan berkata, Aina as-saimun? Aina as-saimun? Mana orang yang biasa puasa itu? Mana orang yang biasa puasa itu? Dia manggil-manggil pemiliknya. Dipanggil antum gitu. Kemudian ketika dipanggil orang-orang itu, masuk ke dalamnya. Fa'idha dakhalu ughliqa. Maka ketika semua sudah masuk, ditutup dengan cepat. Ada ghallaqa, ada ughliqa. Itu beda. Ada aghlaqa, ada ghallaqa. Itu lain. Kalau ghallaqa pakai tasydid, ghallaqa yughalliqu. Itu ditutup pelan-pelan. Hati-hati tutupnya. Makanya kalau Anda dengar kisah istri pembesar di Mesir yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, itu kan kemudian ketika dia berniat untuk menggoda Yusuf, dia ajak ke kamarnya, dia tutup pintunya pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh ajudan-ajudannya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Maka dia kemudian menutup pintunya pelan-pelan, 1, 2, 3, kemudian dia kunci dengan pelan supaya tidak terdengar bagaimana keadaan yang ingin menggoda Yusuf alaihissalam. Tapi kalau langsung ditutup, tidak ada kesempatan bagi Anda untuk melihatnya. Seketika tutup, itu disebut dengan aghlaqa. Kata Nabi, begitu orang-orang ahli puasa masuk ke situ, maka tidak ada kesempatan yang lain bahkan untuk sekedar ngintip. Ada apa sih di situ? Gak ada, seketika. Makanya orang-orang penasaran pada saat itu. Wah, berarti indah di dalamnya, berarti spesial. Karena spesial, maka ada yang mengejar pintu puasa ini. Jadi tiap hari orang ini merencanakan ada puasa apa saja yang kemudian dalam syariat Islam itu disyariatkan. Yang fardu Ramadan ditunggu, yang sunnah dirinci. Yang fardu Ramadan ditunggu, yang sunnah dirinci. Senin ada puasa, dia puasa Senin. Kamis ada puasa, dia puasa Kamis. Ayyamul Bid ada puasa, di tanggalnya dirincikan. Kapan Ayyamul Bid di bulan ini muncul? Ada lagi yang lain, ada, dia keluarkan. Yang sunnah-sunnah cuma seketika munculnya, insidental dia muncul. Di bulan Al-Muharram ada, dia puasa. Di bulan yang lain ada, dia puasa. Bahkan ada Syam Daud, dia kerjakan. Sehari puasa, sehari tidak. Senin dia puasa, Selasa dia tidak. Rabu dia puasa, Kamis dia tidak. Yang penting bagaimana caranya ketika dihisab, ada pintu yang manggil. Ada bab sedekah. Bab sedekah. Ada orang-orang yang dia merasa bangun tahajud agak susah nih saya nih. Ya orang 11 rakaat, saya 2 pun agak susah. Dia mau kerjakan puasa enggak kuat. Orang sampai maghrib, dia zuhur sudah mulai ada terasa pengen buka. Sunnah, ya? Sunnah karena suasananya beda. Orang-orang mengejar yang lainnya dia kesulitan, maka dia berusaha. Saya punya kemampuan di bidang pencarian harta. Maka dia maksimalkan bagaimana cara mencari harta dia keluarkan. Ini ada bab zakat. Dia mencari bagaimana supaya bisa zakat. Dia tahu manajemen dia ketika dia keluarkan dalam Al-Quran. Manajemen Al-Quran ketika menghimbau kita untuk beramal, itu sekaligus memberikan dorongan harta Anda akan berlipat. Dia sudah hitung tuh. Saya kejar dulu pertama zakat, gimana caranya 100 ribu dulu zakat. Karena ketika saya zakat 100 ribu, 10 kali lipat akan datang. Nanti dia naikkan lagi. Infak dia kerjakan. Karena ketika dia infak, 700 kali lipat akan datang. Jadi orang ini setiap hari kerjaannya merencanakan bagaimana pekerjaan saya bisa memasukkan saya ke surga. Dia mengumpulkan hartanya bukan ingin memperkaya urusan dunia, tapi mengejar kemuliaan akhiratnya. Dia begitu dia kumpulkan, ini yang pos zakat, ini yang pos infak, ini yang pos sedekah. Orang ini saat dia akhirat, dia kaya dalam urusan dunia, tapi dia megah dalam urusan akhirat. Begitu dihisab, pintu sedekah manggil, aina si fulan, masuk. Dan ada di antara mereka yang paling dahsyat, yaitu ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Ini bahkan saat hisab bukan pintunya langsung manggil, tapi langsung Qurannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahumma halli. Ya Allah, tolong bedakan yang ini dengan yang lain. Hiasi orang ini, berikan kepadanya perhiasan yang beda dengan yang lain. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan, kata Al-Quran. Karena fasilitatornya pun diberikan. Jadi kalau ada anak hafal Al-Quran, karena dorongan orang tuanya, maka orang tuanya pun diberikan mahkota. Maka Qurannya berkata, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan pada orang ini. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan padanya mahkota, setelah selesai mahkota, jubah kehormatan. Maka tertiba orang ini, kemudian diminta langsung oleh Allah, perhatikan kalimatnya, irqa.
wartaqi waqra fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Ayo kamu cepat pergi ke surga, naik ke surga. Bahkan di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24 itu bukan cuma sendirian tapi diminta memimpin, jadi pemimpin bagi ayah bundanya, bagi suaminya kalau dia istri, bagi istri kalau dia suami dan anak keturunannya. Kamu pimpin keluarga besarmu masuk surga. Maka dia akan bacakan Al-Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia. Begitu dibaca, naik sampai ke tingkat yang paling tinggi. Begitu berhenti bacaannya minal jinnati wan nas, maka disitulah tempat surganya yang paling indah. Ustadz, maksudnya orang ini cuma hafal an-nas atau bagaimana? Tidak. Itu ada urutan. Nah, maksud saya, ini kan banyak teman-teman yang datang. Cobalah dari sekarang malam ini pulang dari sini, coba rencanakan merenung. Kira-kira pintu mana yang paling sesuai yang bisa antum tunggangi? Mana kadar kesanggupan kita yang bisa kita kerjakan? Pasti saya punya keyakinan, hakul yakin demi Allah saya katakan, Allah tidak mungkin menugaskan kita kecuali kita punya kemampuan untuk bisa masuk surga. Jadi begitu Allah uji kita, ujian itu mengantarkan kita ke surga. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi nggak mungkin Allah uji kita kecuali kita sanggup. Nah, ujian itu di Quran bersanding dengan sabar, sedangkan sabar sandingannya surga. Lihat sini, kita hidup di dunia diuji. Jelas ya? Ujian bersanding dengan sabar. Di mana rumus ujian bersanding dengan sabar? Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat, ujian. Wa basyiris sabirin, sabar. Sedangkan sabar bersanding dengan surga. Dari mana taunya? Taunya disebutkan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Di ayat 24-nya langsung malaikat mengatakan kepada ahli surga. Ketika pertama masuk ke surga, kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, dengan kesabaran itu Anda bisa masuk ke surga. Sabar teman-teman, tenang. Kita itu letih cuma di dunia. Kalau sudah tinggalkan dunia ini nggak ada keletihan lagi. Bersabar ya. Kalau hari ini antum punya ujian, di rumah tangga berat, di kantor berat, sedang susah, sabar. Setelah kita selesai dalam urusan dunia, sudah nggak ada lagi capek. Kita pulang. Nggak ada lagi susah. Semuanya tinggal kenikmatan. Maka coba bersabar, akan tiba waktunya kita pulang. Antum siapkan malam ini, antum pulang ke rumah. Saya juga sama, saya siapkan. Diskusi pelan-pelan, kita mau kemana nih? Surganya mana yang kita inginkan? Yuk pelan-pelan, bismillah kita mulai pelan-pelan. Antum mau yang mana? Ya, apakah mau yang salat? Ayo siapkan. Mau yang tahajud? Siapkan, bangun jam sekian. Istighfar sebelum subuh. Mau yang sedekah? Bismillah, lihat. Pulang ke rumah, coba cek apa yang Allah titipkan bagi antum. Itulah surga antum di situ. Coba gali. Saya tidak ingin melihat kemegahan malam ini. Banyak orang ramai datang, tapi kita di akhirat punya persoalan gitu. Saya pengen hari ini kita sama-sama dan di akhirat kita bergandengan tangan ke surga insya Allah. Ya. Dan itu tidak cukup diraih dengan amin. Kita harus ikhtiar. Ya. Karena itu malam ini kita teruskan pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Insya Allah nanti saya akan buatkan semacam kurikulum untuk bisa mendapatkan surga yang kita inginkan. Pelan-pelan kita buat. Malam ini kita selesaikan dulu bahasan tentang puasa. Kalau itu sesuai untuk sebagian Anda, maka silahkan tekuni. Ini saya ambil karena kita tinggal punya beberapa pekan lagi menuju Ramadan. Sedangkan kita bertemu sepekan sekali. Maret kita bertemu barangkali ada 5 pekan untuk saat ini. Tapi April akan sedikit terpotong. Karena kami ada di tempat yang berbeda, di negara yang berbeda. Ya, mungkin ada 2 pekan tidak bisa hadir. Sedangkan awal Mei-nya kita sudah masuk kemudian ke bulan Ramadan. Tanggal berapa insya Allah? Bukan 1 Ramadan, Pak. Allahu Akbar. Bismillah. Ayo. Saya sudah jelaskan di pertemuan lalu bahwa pekan kita menuju Ramadan, kita akan bahas segala persoalan terkait dengan Ramadan insyaAllah. Dari mulai maksud ayat Qur'annya diturunkan tentang puasa, persoalan-persoalan seputar puasa, kita harapkan saat masuk ke bulan Ramadan, kita sudah tidak usah bahas lagi hal-hal terkait dengan Ramadan, tinggal kita jalani Ramadannya. Nanti insyaAllah di pekan terakhir, atau awal bulan Mei nanti, saya akan bikinkan kurikulum tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan saat bulan Ramadan. Nabi mengerjakan apa saja. Jadi saya turunkan, ini loh amalan-amalan Nabi. Mungkin ini yang bisa kita hadirkan di tahun ini. Sehingga nanti saat masuk Ramadan, rutinitas kita terarah. Dia tidak asal-asalan. Kadang-kadang kan kalau pengen ngaji, ngaji. Tidak ya tidak. Pengen sedekah, sedekah. Tidak ya tidak. Pengen tarawih, tarawih. Tidak ya tidak.
Nanti kita akan turunkan bagaimana amalan-amalan Nabi, apa yang kita kerjakan, siapkan dari sekarang, begitu masuk Ramadan, antum sudah punya pos. Infak di hari ini sekian, tempatnya di mana? Tarawih nanti sekian, tempatnya di mana? Ada tahajud gak malamnya, kapan kita ngejarnya? Nanti kita turunkan setelah beres masalah-masalah fikihnya. Pertemuan lalu, kita telah bahas di muqaddimah tentang asal atau sebab turunnya Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Tentang perintah puasa, turun di hari Senin, di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah, sudah kita uraikan dan sudah kita masuk pada awal pembukanya. Turunlah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Kita sudah bahas pertemuan lalu tentang pembuka kalimatnya. Fokus baik-baik. Saya ingin tahu di malam ini kita termasuk golongan yang mana? Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu. 68 kali kalimat ini disebutkan dalam Al-Quran dengan rincian yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kesimpulannya, tidak ada di antara para sahabat yang dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kecuali mereka bahagia menerima panggilan itu. Dengan alasan, satu, setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti setelahnya akan menampilkan informasi seputar amal soleh. Ingat baik-baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya pasti amal soleh. Kalau bentuknya perintah atau yang kedua larangan. Bentuknya bisa perintah, yang kedua larangan. Contoh perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Contoh larangan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jadi rumusnya total selesai. Begitu selesai ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya amal saleh. Sedangkan rumus amal saleh dalam Al-Qur'an tidak bersanding dengan kalimat iman kecuali menjadi bekal surga yang kita rindukan. Karena kalimat surga pertama dalam Al-Quran, ketika disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, ini kalimat surga pertama, paling kanan sebelah atas di mushaf, itu syarat pertamanya cuma dua. Satu iman, yang kedua amal saleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Kata Allah, Muhammad SAW, berikan kabar gembira pada seluruh umatmu. Berikan kabar gembira. Jadi cuma umat Nabi Muhammad SAW yang sebelum wafat sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka berpeluang masuk surga. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, ya Muhammad SAW, berikan kabar gembira pada umatmu yang beriman dan beramal saleh. Di syaratnya satu iman, kedua amal saleh. Bahwa kami telah siapkan surga untuk mereka segala keindahannya. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Semua nikmat cepat didapat. Anda berkata pengen, Anda terfikir ingin, langsung seketika ada. Diberikan persis seperti apa yang Anda inginkan. Cuma bekalnya dua. Satu iman, yang kedua amal soleh. Iman tanpa amal soleh, pekan lalu kita bahas, sulit. Amal soleh tanpa iman, mustahil menjadi soleh. Karena syarat amalan menjadi soleh, mesti ada iman di dalamnya. Sekarang, Allah berikan kepada kita satu pengakuan. Pengakuan yang datang langsung dari Allah mengatakan, hei orang-orang beriman. Ketika disebut beriman berarti kita sudah punya satu syarat. Coba lihat. Fokus ini. Kalau saya katakan kepada Anda, besok insya Allah hari Jumat di masjid ini sebelum Jumatan jam 11 insya Allah akan ada pembagian teman-teman sekalian, ada sembako plus santunan senilai Rp500.000. Contoh. Ini penting saya tegaskan kalimat ini supaya besok tiba-tiba banyak yang menginap malam ini karena keterangan Ustaz Adi Hidayat. Saya garis bawahi contoh. Baik. Nah, syaratnya dua. Syarat pertama saya katakan, pertama mesti muslim. Yang kedua, dia punya hafalan Quran minimal 1 juz. Pak, contoh. Baik, lihat baik-baik. Satu muslim, kedua, teman-teman sekalian punya hafalan Quran minimal 1 juz. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang-orang kemudian masuk
Bari syarat yang pertama, Muslim. Dia masuk kategori ini. Ada harapan tidak? Ada. Jadi begitu saya katakan syarat pertama Muslim, berarti semua mengatakan, oh saya punya harapan besok dapat. Alhamdulillah, 1 juta dapat plus sembako. Tapi dia belum lihat syarat yang keduanya. Begitu dia melihat syarat kedua, minimal hafal Al-Quran 1 juz. Maka perhatikan baik-baik. Saya sudah melihat dari wajah-wajahnya. Ada yang terlihat berbunga-bunga. Karena syarat cuma 1 juz. Dia sudah 10 juz. Dia katakan, aduh kenapa nggak sekalian 10 juz aja gitu kan. Masya Allah. Ada yang 30 juz. Saya mau sekarang berapa juz aja silahkan. Udah 30. Ya. Tapi ada yang mengatakan, ya Allah. 1 juz. Saya kan baru 1 surat, gitu kan? Baik. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu terbagi 2 golongan. Ada golongan yang tidak putus asa. Bismillah, kalau Allah berkehendak. Allah berjanji di Quran, surah 75 ayat 16-18. Kalau saya ikuti ketakwaan Nabi Muhammad SAW, Allah akan mudahkan menanamkan Quran dalam jiwa saya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Allah janjikan pada Nabi Muhammad, kamu jangan cepat-cepat melafazkan Quran di lisanmu karena pengen cepat mendapatkannya. Cukup kamu kemudian ikuti bacaannya, kami tanamkan Quran dalam jiwamu. Allah yang permudah menghafal Quran, bukan dia yang capek menghafalkannya. Ditanya oleh para ulama, apa maksud ayat ini? Pertama, kemudahan bagi Nabi. Kedua, kenapa Nabi mendapatkan kemudahan? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusnya, tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada Anda hal yang sulit menjadi mudah luar biasa. Itu ditemukan di Quran surah kedua, di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu semua jenis pengetahuan yang kamu butuhkan. Makanya ada yang hafal Quran 3 hari, ada yang hafal Quran 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 23 hari. Orang-orang menghafalkan 2 tahun, dia menghafalkan dalam hitungan hari. Maka dia katakan, tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. 1 juz dengan izin Allah besok saya hafal. Masya Allah, dia bermodalkan surat Al-Ikhlas. Ikhlas dia hafalkan malam. 1 juz. Bismillah, hafalkan. Allahu Akbar, tamat 1 juz dia. Begitu besok ketika mau diuji, bismillah. Hafal 1 juz, datang. Dia percaya diri, Allah mudahkan baginya. Begitu ditanya, jawab, selesai. 1 juz dia dapatkan. Sembako dapat, 1 juz dapat, dan 1 juz dapat. Ada yang kedua, saya juga mau coba, tapi ada keraguan dalam dirinya. Sedangkan Quran mengatakan, la raiba fi, jangan ragu, dia ragu. Maka malam-malam, kalau Allah berkehendak, saya pasti bisa. Walaupun memang mustahil sih, tapi nggak apa-apa. Nah ini kalimatnya, walaupun susah, mustahil, tapi nggak apa-apa. Ada keraguan dalam jiwanya. Maka dia menghafal, menjelang subuh dia hafal 1 juz. Selesai subuh dia lupa lagi. Ini sulit. Ada yang sama sekali mengatakan itu nggak bisa diraih. Sudahlah, mungkin bagian orang lain saja. Itulah teman-teman kalimat yang sama. Kata Allah, lihat kalimatnya. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Iman syarat pertama, dapat. Antum masuk. Saya beriman, Anda beriman, kita beriman. Jadi sebetulnya syarat pertama udah kita dapatkan. Tinggal bagian kedua, wa amilus sholihat yang ini. Jadi kalau Anda mau masuk surga sebetulnya setengah dari syaratnya udah dimiliki, iman. Dapat. Sudah dapat teman-teman. Dan sekarang yang kita butuhkan adalah kita tinggal dapatkan bagian yang kedua. Apa itu? Wa amilus sholihat, amal soleh. Makanya ketika Allah menyandingkan kalimat iman dengan amal soleh, begitu diturunkan kalimat iman, sahabat senang semua. Kenapa? Karena kalimat iman itu akan bersanding dengan amal soleh. Dan amal soleh kunci mendapatkan surga kita. Jadi begitu sahabat mendapatkan, ya ayyuhalladzina amanu, senang semuanya. Kenapa? Karena setelahnya pasti ada bekal ke surga. Di sahabat Nabi itu memosisikan amal soleh bukan sebagai beban perbuatan yang harus dikerjakan. Tapi sebagai bekal untuk memasukkan ke surga. Makanya selesai kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat, amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq, amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, ada amal soleh. Jadi begitu turun perintah salat, yang mereka lihat bekal surga, bukan beban ibadahnya. Bekalnya, begini cara menyikapinya.
Makanya ketika mendengar panggilan adzan, buru-buru sebelum adzan bahkan kita nunggu. Kenapa? Takut gak kebagian bekal. Ini kan aneh, ada orang bagi sembako udah ngantri. Padahal yang diberikan juga belum tentu masuk dan dibutuhkan. Silakan cek, bagi kaos, ngantri. Bagi pulsa, ngantri. Nasi bungkus, ngantri. Ngantri. Dan ketika dapat pun belum tentu sesuai selera. Kenapa ketika diberikan bekal ke surga, nggak ada yang ngantri? Yang paling menyedihkan, ada orang bahkan teman-teman sekalian, dulu sebelum adzan dah nunggu karena tahu bekal surga. Sekarang muadzin sampai nunggu, sampai komat belum datang juga. Tunggu 5 menit lagi belum datang juga. Ini sebetulnya yang mau ke surga itu yang mana? Jadi ketika Anda mendapatkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kita mesti senang. Dan berita baiknya saya sampaikan di pertemuan lalu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu mengakui semua kadar keimanan seorang hamba. Masih ingat huruf ya? Dekat, menengah, jauh. Yang merasa dekat dengan Allah imannya kuat, yang menengah imannya biasa, awas, yang jauh imannya lemah. Allah tidak bedakan. Hei, saya ingatkan ya, saya tegaskan ya, ayo. Saya panggil semua pemilik iman. Saya tidak peduli mau imannya itu lemah, sehingga jauh dari saya. Mau imannya itu standar, sehingga biasa-biasa hubungannya dengan saya. Dipanggil adzan datang, gak dipanggil gak siap-siap. Atau ada orang yang imannya kuat sehingga dekat dengan saya. Sebelum dipanggil adzan, dia sudah siap-siap. Saya tidak peduli, kata Allah, sepanjang kalian punya iman, saya berikan kesempatan untuk mengerjakan satu amalan. Jika kalian kerjakan, maka yang lemah akan menguat imannya. Yang biasa semakin dekat dengan Allah, yang dekat akan semakin lekat. Makanya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, antum mesti senang. Karena saat itu keimanan kita masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada iman. Maka setelah itu sekarang pertanyaannya, bagaimana menguatkan iman itu? Turunlah kemudian perintahnya. Apa perintah yang turun di hari Senin tahun kedua hijrah itu di bulan Sya'ban? Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Jadi begitu mendengar kewajiban puasa dan itu sebagai bekal ke surga, demi Allah saya katakan tidak ada satupun yang tidak bahagia pada saat itu. Semua senang. Karena mereka merasa surga sudah ada di depan mata. Jelas? Baik. Saya hapus sebentar ya. Nih, saya tanya begini nih. Lihat-lihat ya, ini perbandingannya untuk memahami. Posisikan Anda nggak pernah puasa. Paling sehari, 2 hari, kan? Sehari, 2 hari. Tiba-tiba ada perintah. Besok, bulan depan, Anda puasa 30 hari. Siap tidak? Siap tidak? Pertama kali mendengar respon itu, bahagia, senang, atau campur aduk? Ada yang campur aduk, ada yang gelisah, ada yang macam-macam. Karena melihatnya posisinya mesti puasa. Tapi orang-orang dulu, cara pandangnya beda. Ini bekal surga. Jadi begitu mereka melihat, ini bekal surga, ada Lailatul Qadar, kita bahas pekan lalu. Ada lipat ganda amalan, 100 kali dilipatkan dari hari biasa. Ada tambahan ini, ada ampunan dosa. Mereka melihatnya itu. Jadi kalau wafat di bulan Ramadan, mereka udah ngitung, wafat surga. Coba Anda bayangkan, masuk malam pertama Ramadan, masuk hari pertama tuh, malam pertama, tarawih. Begitu ikut tarawih, khusyuk tarawihnya. Kan saya katakan, panggilan ini untuk semua. Makanya malam pertama Ramadan, jangankan yang kuat iman, yang lemah iman pun, yang gak pernah ke masjid bisa sab pertama. Silahkan cek kalau gak percaya. Ini bukti Al-Quran benar. Al-Quran tuh gak pernah bohong. Kata Allah, saya panggil semua. Mau yang kuat, mau yang lemah, datang. Buktinya malam pertama puasa, semua datang. Yang paling menarik, kalau Anda benar pada satu sholatnya, keluar kalimat Nabi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ada orang menunaikan qiyam Ramadan, dia tunaikan tarawihnya, ikhlas karena Allah, dia mohon ampunan saat sujudnya, Allah ampuni saya. Kemudian di sela-sela rakaat dia katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai orang-orang yang mohon ampunan. Saya minta maaf, ampuni saya. Diampuni oleh Allah. Begitu diampuni, meninggal, surga untuknya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan semua dosanya dan dia sholat pada saat itu. Semua dosa digugurkan, amalan pertamanya sholat malam itu, masuk surga. Tidak ada keuntungan yang paling dahsyat sesuai Ramadan, teman-teman. Dan itu setahun sekali. Jadi kalau Anda nggak serius tahun ini, Anda mesti nunggu tahun depan. Dan berita buruknya tahun depan belum tentu hidup. Sekarang, pertanyaannya, Ustaz,
Bagaimana menunaikan itu semua dengan baik sehingga kita bisa paham perintah dan bisa mengerjakan dengan sempurna. Ayo kita teruskan. Kutiba alaikumusya. Saya tanya sebentar. Ramadan sebentar lagi, gembira tidak? Senang tidak? Siap tidak? Gembira itu tidak diukur dengan keadaan wajah, senyum, ataupun perkataan-perkataan yang lain, tapi akan diukur dengan semangat kita untuk menyiapkannya. Yuk kita siapkan. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Fokus, kita pelan-pelan bahas. Bismillah. Kutiba alaikumussyam. Kenapa menggunakan kutiba? Kenapa setelah kutiba ada ala? Kenapa menggunakan kata siyam bukan kata saum? Padahal saum disebutkan dalam Al-Quran, sekali disebutkan di Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas di mushaf, dan kata siyam 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam? Pertanyaan kita, satu, kenapa menggunakan kata kutiba? Bentuknya pasif. Kedua, kenapa kemudian menggunakan kata ala di sini? Bukan ila. Kutiba ilaikumussyam, tapi kenapa menggunakan kutiba alaikumussyam? Kemudian kenapa menggunakan kata syam, bukan kata as-shaum? Ini materi kita malam ini. Satu, kata kutiba ini bentuk pasif. Awas, fokus ya. Bentuknya pasif. Karena itu terjemahannya disebutkan diwajibkan. Kalau kita rubah bentuk pasif ini ke bentuk aktif, diwajibkan. Maka bentuk aktifnya apa? Mewajibkan. Kalau kita ganti ke bentuk aktif mewajibkan, berarti harus ada subjeknya. Siapa yang mewajibkan? Kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan sederhana. Lihat sini. Ahmad makan nasi. Siapa yang makan nasi? Ahmad. Baik, apa yang dimakan Ahmad? Nasi. Apa yang Ahmad lakukan terhadap nasi? Makan. Ini bentuk aktif. Ahmad makan nasi. Saya pengen ganti ini ke dalam bentuk pasif. Maka saya katakan nasi dimakan. Nah, dimakan Ahmad. Dalam bentuk pasif sebetulnya subjek tidak harus disebutkan lagi. Karena sudah diketahui. Kita bisa persingkat dengan mengatakan nasi dimakan. Selesai. Nasi dimakan. Kalau kita pengen tanya siapa yang makan? Siapa? Ahmad. Tapi dalam bentuk aktif ini harus dimunculkan. Ahmad makan nasi. Ketika dirubah ke dalam bentuk pasif, umumnya subjeknya sudah diketahui. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, awas hati-hati. Jika teman-teman sekalian, informasi disampaikan dalam bentuk aktif, maka ini ingin menunjukkan dan mengenalkan siapa yang mewajibkan itu. Ingin dikenalkan. Ini kutiba, bentuknya pasif. Bentuk aktifnya, jadikan semuanya fathah. Kataba. Saya kasih rumus cepat bahasa Arab. Lihat sini. Kalau Anda ingin merubah bentuk pasif, gampang. Rumusnya UIA, UIA, UIA. Huruf pertamanya U, huruf keduanya I, akhirnya A. Contoh. Akala makan, akala makan. Dimakan, UIA, ukila. Syaraba, syariba, minum. Diminum, syuriba. Baik, lagi. Doroba, mukul. Dipukul, duriba. Lagi, navoro, melihat. Dilihat, nuviro. UIA, UIA. Gampang ya? Pengen lagi? Nah, sudah. Kataba, mewajibkan. Diwajibkan, UIA, kutiba. Kalau bentuknya aktif, kataba. Itu rumus dalam ilmu nahwu, di antara rumusnya ingin memperkenalkan siapa yang mewajibkan. Makanya kalau bentuknya jadi aktif, subjeknya harus muncul, yang mewajibkan siapa. Maka kalimatnya akan berubah begini. Perhatikan, ini agak dalam ya, agak dalam, tapi saya coba mudahkan. Maka kalimatnya akan berubah begini. Kataba, yang mewajibkan siapa? Allah, maka muncul Allahnya. Kataballahu alaikumussyam. Jelas? Kalau ingin diperkenalkan Allahnya, maka ini akan menggunakan bentuk aktif, Allahnya muncul. Tapi kalau Allahnya sudah diketahui, yakin dengan Allah,
walaupun tak nampak dalam pandangan, walaupun nggak kelihatan, saya yakin betul. Teman-teman, kalau Anda menampak sesuatu dalam pandangan karena ilmu, karena tahu, karena kelihatan, karena nampak, yakin, itu ilmu namanya. Ini apa? Gelas. Bahkan tahu mereknya Akhyar TV ada tutupnya. Kelihatan, yakin gelas, yakin. Kenapa? Nampak, itu ilmu namanya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang tak nampak, tak kelihatan, itu iman namanya. Yakin pada sesuatu yang tak nampak, iman. Tak nampak disebut gaib namanya. Kalimat gaib pertama disandingkan dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil gaib. Nah, kenapa di sini Allah tidak memperkenalkan dirinya? Kata Allah, kenapa disebut kutiba? Karena Allah menyebutkan ini bagi ahli iman. Yang yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangan. Makanya ketika Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Artinya mereka udah yakin dengan Allah. Sudah kenal Allah, jadi nggak perlu ditampakkan lagi. Jelas kalimatnya? Karena itulah Allah nggak tampilkan lagi. Kalimat Allahnya dibuang, langsung dibentukkan pasif. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian. Pertama, ini penghargaan dari Allah bahwa iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rahasia kedua. Jika Anda kerjakan rahasia ini, di balik kalimat ini, kenapa jadi bentuk pasif? Ada rahasia kedua. Kalau Anda kerjakan rahasia ini, maka Allah akan berikan kepada Anda bahkan apapun yang Anda inginkan berlimpah. Bahkan ada yang diberikan belum terfikir untuk mendapatkannya. Apa rahasianya? Nanti setelah sholat Isya kita bahas. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.